Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak Saudara sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan kami sampaikan. Pengumuman untuk yang pertama adalah ucapan terima kasih. Gembala dan segenap majelis jemaat OGPM mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu ini. Persembahan untuk minggu depan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan perpuluhan. Undangan rapat. Yang pertama, BPH mengundang seluruh majelis untuk hadir dalam rapat pada Senin 26 Agustus pada pukul 19.30 di gereja. Yang kedua, undangan rapat untuk Komisi Kaum Pria mengundang seluruh bapak-bapak untuk hadir dalam rapat pembentukan panitia Natal 2024 pada Rabu 19.30 pukul 19.30 maksudnya di gereja. Dimohon seluruh bapak-bapak untuk meluangkan waktu dan hadir tepat waktu. Komisi ibadah terkait renovasi gereja lama, ibadah minggu sore pada tanggal 25 Agustus dilakukan pukul 19 setelah misa umat Katolik.
Jadi kita akan memulainya setelah jemaat umat Katolik untuk selesai misanya. Begitu Bapak Ibu dimohon untuk dimaklumi. Yang kedua, ibadah Minggu pagi akan diadakan pada tanggal 1 September dilayankan di Kapel TS pukul 9.30 dan sore hari di gereja pukul 18. Saya ulangi, ibadah Minggu pagi tanggal 1 September 2024 dilayankan di Kapel TS pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan sore hari di gereja pukul 18. Pendeta Fadli dari GGP akan melayani di POK IPM pada ibadah Minggu tanggal 8 September 2024. Selanjutnya, berita duka cita telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Wisnu Broto, adik dari Ibu Rahayu Sivinani dan kakak dari Ibu Sri Hidayati. Kiranya keluarga yang ditinggalkan berbagai penghiburan dan Tuhan menguatkan. Dan ada pesan dari keluarga. Terima kasih sedalam-dalamnya kami mewakili dari keluarga atas doa dan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini pukul 10 akan diadakan ibadah pemakaman. Terima kasih. Pengumuman dari Komisi Sarpras akan mengadakan STO barang-barang gereja pada tanggal 31 Agustus 2024. Sekolah Minggu mengadakan program aksi Natal sehingga mulai 11 Agustus akan dilakukan gerakan menabung. Yang kedua, sekolah Minggu yaitu perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia oleh sekolah Minggu akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 15 sore. Selanjutnya, konseling pastoral. Pendeta Andi mengadakan konseling pastoral di Pastoral Gereja Lama pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam tersebut. Ucapan ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya adalah jadwal kebersihan gereja dan sekitarnya serta buang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Jadwal kegiatan sepekan pada hari Senin seperti yang telah diumumkan tadi akan diadakan rapat majelis pukul 19.30 di gereja. Pada Selasa tanggal 27 Agustus, doa syafaat gabungan darat dan TS Baru dilayangkan oleh Pendeta Andi Yohanes, diturut oleh Penatua Daud dan musik Bapak Siswanto. Kebaktian keluarga di kilometer 1819 di Kapel dilayangkan oleh Bapak Pendeta Bandara, diturut Bapak Primanto dan musik Hosea. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus pukul 19 akan diadakan sermon persiapan perayaan hari Minggu. 19.30 di hari yang sama akan diadakan rapat perdana panitia Natal oleh seluruh kaum pria di gereja. Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus pukul 19.30 kebaktian keluarga di kilometer 19 di Kapel dilakukan oleh Ibu Sota sebagai pengkhotbah dan ditugas oleh Ibu Mastia. Di waktu yang sama, kakak atau kebaktian keluarga sektor gabungan A dan B dilakukan di tempat Bapak Bambang Mahudi, pengkhotbah oleh Pendeta Andi Yohanes, ditugas oleh Ibu Misti dan musik Penatua Daud. Pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus pukul 19.30 ibadah PA Remaja yang akan dilakukan oleh Bapak David ditugas oleh trio dan musik remaja. Pada hari Minggu tanggal 1 September sekolah Minggu seperti biasa pukul 9.30 dilakukan oleh Bapak Pendeta Andi Yohanes, ditugas oleh Saudari Karis dan Angel pemusik Isa Yodan. Pelayanan ibadah Minggu raya tanggal
Imam ibadah pagi dilakukan oleh Budia Kandiani dan di sore hari oleh Penatua Charles. Liturgos pada ibadah pagi dilakukan oleh Ibu Rio Badet dan di sore hari oleh Bapak Kristanto. Pemusik di ibadah pagi oleh Penatua Daud dan di sore hari oleh Bapak Siswanto. Waktu jemaat pada ibadah pagi akan dilakukan oleh Ibu Desi dan di sore hari oleh Ibu Dwi. Doa syafaat untuk ibadah pagi oleh Bapak Darmuji dan di sore hari oleh Diaken Firman Mendoza. Operator LCD untuk ibadah pagi oleh Clara dan ibadah sore oleh Seruni. Asal untuk ibadah pagi oleh keluarga Bapak Situmea dan ibadah sore oleh keluarga Bapak Firman Mendoza. Selanjutnya untuk nota keuangan kas gereja, total untuk kas gereja hingga pada 25 Agustus sebesar Rp2.591.000. Terima kasih, demikian nota jemaat bagi ini dan sumber. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Sepertinya semuanya terlihat sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa pujian dan ucapan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang telah kita terima. Mari kita menyanyikan lagu Bapa datang padamu.
kita alaskan kebaktian kita di atas dasar pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh-sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk bersekutu, memuji dan menyembah Engkau dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini, juga setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap pelayanan kami hari ini berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dengan nats pembimbing bagi kita dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat akan bersama-sama membaca ayat yang genap. Nats pembimbing terambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai 2, lalu Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Yosua 24 ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para dua-dua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat yang 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat,
dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negara ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan tos sebagai sapaan kepada saudara di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu sambil mengatakan, bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan lebih dari pemenang. Jemaat yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan hukum kasih diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Mari kita membaca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku supaya kamu pergi dan menghasilkan buah mudi tetap,
supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang aku akan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, melakukan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari ternyata bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita lalai dalam menunjukkan kasih kepada sesama sebagai gambar dan rupa Allah. Mari jemaat yang terkasih, kita merefleksikan diri dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita menyanyikan pujian PKJ 37, Bila Ku Renung Dosaku. dalam hidup kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami sebab besar kesalahan itu.
Kasihanilah kami Allah menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kembali dari Efesus 6 ayat 10 sampai ayat ke-13. Kita akan membacanya ayat yang ganjil. Saya yang membacanya, jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh kekuatan senjata, supaya kamu dapat menghadapi perlawanan pada hari yang jahat, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saat ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian. Ku yakin saat kau berfirman.
Ya Tuhan, firman kehidupan, saatnya tiba bagi kami untuk mengerahkan dan mengarahkan perhatian kami sejenak, dua jenak, membaca firman-Mu, merenungkan dan merefleksikan dalam hidup kami, agar firman yang kami baca bisa kami mengerti dengan akal kami, dan apa yang kami mengerti dengan akal kami mampu kami terima dalam hidup kami, dan apa yang kami mengerti dan yang kami terima mampu kami wujudkan dalam kehidupan kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Allah dari Yohanes Injil pasal yang ke-6 ayat 56 sampai 69. Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Saya akan membacakan dalam Alkitab terjemahan yang baru. Demikian. Sebab siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan yang keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu dia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Saudara, bahagialah kita yang mendengar firman Allah dan berusaha melaksanakan di dalam hidup kita. Tema hari ini adalah gereja bukan dari dunia, tetapi untuk dan bagi dunia. Saudara-saudara sekalian, di tahun 1960-an, penduduk Cina, RRT itu, orang Kristennya lalu berjumlah sekitar 6 juta jiwa. Apalagi ketika itu pemerintahan mengadakan apa yang disebut dengan revolusi kebudayaan. Semua yang berbau asing, termasuk agama,
itu diberangus, dipasung, yayasan-yayasan penginjilan, gereja-gereja itu. Orang tidak boleh sembarangan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan di dalam ibadah. Tetapi saudara-saudara, sudah tahun 82 atau 85, kebijakan revolusi kebudayaan ini aturannya kemudian dicabut. Dan ketika diadakan riset, ternyata jumlah orang Kristen yang tahun sebelum revolusi kebudayaan cuma 6 juta, itu berkembang 25 juta. Dan pada tahun 2014 dalam sebuah riset lagi itu ditemukan angka konservatif jumlah orang Kristen di negara komunis itu 40 juta jiwa. Luar biasa. Dari mana jumlah itu? Bagaimana mungkin kekristenan dipasung, agama diberangus, yayasan-yayasan penginjilan ditutup? Secara logika itu hampir mustahil mengalami perkembangan, apalagi pertambahan jumlah yang sangat signifikan. Tetapi toh itu terjadi, faktanya begitu. Dan sekarang di tahun 2004 bertambah lagi, apalagi ketika kasus COVID itu sudah berakhir. Ternyata jumlah orang yang beribadah di RRC itu semakin bertambah. Nah, saudara-saudara sekalian, dari mana pertanyaannya? Ternyata saudara-saudara di RRC itu ada gereja yang namanya gereja-gereja di bawah tanah. Gereja di bawah tanah itu clandestine, yaitu mereka mengadakan ibadah di luar tahu pemerintahan. Karena diawasi oleh pemerintah, maka mereka mengadakan ibadah secara sembunyi-sembunyi, sedikit demi sedikit. Dan yang kedua, ibadah perumahan. Orang-orang Kristen tetap menjaga iman mereka, memelihara iman mereka di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah pemasungan oleh pemerintah secara masif, sistematis. Tetapi iman mereka itu terus terjaga, bahkan menjadi kesaksian yang indah ketika Tuhan mendatangkan corona COVID di sana. Orang bingung kepada siapa mereka berteriak, kepada siapa mereka minta tolong. Dan tidak ada jalan lain ketika otak mereka tidak mampu mencerna semua itu, lalu larilah hati mereka kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu mungkin saudara mendengar atau membaca atau melihat di Amerika itu ada sebuah gereja megah yang dijual oleh orang-orang Kristen, dijual kepada komunitas saudara kita kaum Muslim. Kenapa? Gereja itu megah besar. Saya lihat di fotonya di YouTube itu. Tetapi kemudian dijual, dan ternyata ada banyak sekali gereja-gereja di Eropa itu yang dijual. Ada yang di museum, ada yang dijual ke komunitas agama lain, dan khususnya agama Islam, agama saudara-saudara kita. Nah, kenapa saudara-saudara sekalian
gereja yang meraja di Amerika yang katanya walaupun bukan negara agama Kristen, tetapi mayoritas orang selalu berpikir Kristen di sana. Tetapi kok sampai gereja itu dijual, tidak ada penduduknya, tidak ada jemaatnya, sehingga dilepaskan atau dijadikan museum. Kemana mereka itu? Dan kalau saya melihat perkembangan di PAUD juga, saya mulai masuk di PAUD itu tahun 2009, 2008 lah, tapi sudah tahun-tahun terakhir. Itu jemaah banyak sekali. Ya, kita juga dulu ingat ya, kalau kumpul itu PW itu penuh. Gunung Madu malah dulu kalau datang persekutuan itu sampai 2 bus. Ya pernah 2 bus. Penuh sekali. Tapi sekarang saya lihat semakin lama semakin sedikit jumlahnya. Bahkan beberapa kali dari GM juga tidak bisa ikut datang. Kalau datang pun jumlahnya bisa dihitung dengan jari kita nggak habis. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa bisa begitu? Ya memang secara logika kita mengatakan dia namanya kita hidup di perusahaan. Semakin banyak yang pensiun, lalu semakin yang masuk satu, yang pensiun dengan keluarganya sekali keluar banyak. Pernah itu 1 tahun 11 keluarga, berarti berapa? 11 itu suami istri 22. Kalau anaknya rata-rata 2 atau 4, sekali keluar itu 44 dalam 1 tahun. Satu gereja itu, ya. Kalau dibandingkan dengan gereja-gereja pinggir yang pernah saya layani, itu sudah banyak, 11 kakak. Nah, saudara-saudara sekalian, itu secara logis bisa kita jelaskan, karena memang kita ini di sini hanya bekerja. Ketika pekerjaan selesai, semua harus tinggalkan itu. Sementara yang datang belum ada atau belum banyak, satu bujang, satu masih gadis, ya, belum bawa pandangan, belum bawa pasangan, sehingga kita semakin ya paling stagnan, tetap. Nah, di zaman Yesus, saudara sekalian, murid Yesus ini juga pernah mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat murid-murid Yesus mengikut Tuhan, itu kan ada sekitar 4.000 sampai 5.000 dalam karya pekabaran Injil Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memberi makan 4.000 orang. Jadi selalu di mana-mana mereka itu datang, yang 4.000, 5.000. Kemana-mana mengikut ajaran Yesus. Tetapi di ayat kita, saudara-saudara, pada ayat yang dikatakan begini, ayat 66, mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak orang yang mengundurkan diri, termasuk yang 4.000, 5.000 ini, meninggalkan Kristus dan menyisakan 12 orang saja. Yang lainnya mundur. Dulu punya 70 murid Yesus yang diutus untuk memberitakan Injil berdua-dua, itu 70 orang. Jadi kalau kita lihat lingkaran murid Yesus itu ada yang 4.000, 5.000, kemudian 70, 12, yang setia 12. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita dikatakan bahwa banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bukan hanya atestasi pindah gereja atau pindah
berpindah lokasi ibadah, bukan. Tetapi dikatakan mereka mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti Dia, menjadi murtad, tidak lagi menghidupi apa yang diajarkan Tuhan. Pertanyaannya kenapa, saudara-saudara? Kalau kita lihat konteksnya, Yesus itu kan berkhotbah. Dia berkata tentang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dialah yang akan hidup. Tetapi kalau engkau tidak mau makan daging dan darahku, engkau tidak akan hidup. Lalu reaksinya ayat yang 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara, kenapa perkataan Yesus tentang makan daging dan minum darah itu dianggap keras? Karena di dalam benak orang Yahudi, di alam pikiran Yudaisme, yang namanya darah itu adalah nyawa, itu adalah hidup, dan tidak boleh orang Yahudi itu makan daging dengan darahnya, kecuali daging saja harus bersihkan dari darah, baru berani makan. Karena darah itu nyawa, darah itu hidup. Dan karena itu saudara, mereka tidak mau melakukan itu, menganggap bahwa apa yang dikatakan Yesus itu terlalu keras. Padahal Yesus bicara bukan soal dirinya itu dipotong lehernya menjadi api dagingnya, bukan. Tetapi mereka memaknai, mengartikannya secara harafiah, bukan secara maknawi, secara arti yang dalam. Sehingga mereka kemudian mengatakan perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan mulai menunggu, gak mungkinlah kita melakukan itu. Apalagi Yesus ini kan guru muda, baru 33 tahun. Nah, tradisi kepercayaan yang sudah ngoyot, yang sudah mengakar di alam pikiran Yudaisme, itu kan sudah dari nenek moyang itu. Masa oleh orang muda semacam ini mau dirombak ajarannya, mau dibubarkan pemahamannya? Maka kemudian mereka itu mengundurkan diri dan tidak mengikuti Yesus lagi. Itu sebabnya, saudara-saudara. Kemudian Yesus juga menantang para muridnya, apakah kau juga pergi juga? Semua orang sudah pergi, meninggalkan. Lalu Petrus mewakili para murid Tuhan, ayat 68, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya bahwa dan tahu bahwa Engkau lah yang kudus dari Allah. Petrus bersama dengan 11 temannya yang kemudian jadi 12 rasul itu dalam pergi. Mereka tetap pegang apa yang Yesus ajarkan dan mau menghidupi. Kepada siapakah kami akan pergi? Kami tahu bahwa Engkau lah yang kudus dari Allah. Kepada siapa kami akan pergi lagi? Karena Engkau lah yang kudus dari Allah. Nah, saudara, kita melihat bahwa Yesus tidak menyesalkan kalau akhirnya tinggal 12 murid itu yang bersama-sama dengan Dia. Karena bagi Yesus, saudara, yang penting itu bukan kuantitas,
bukan soal jumlah, tetapi soal mutu. Buat apa kekristenan dalam jumlah yang besar, tapi mutunya memble? Dengar ajaran yang keras, yang menantang, yang menuntut, mundur. Yang membutuhkan pengorbanan, keberanian untuk berkarya, mundur. Maunya yang enak-enak saja, yang serba instan. Dan Yesus tidak mau. Biarkan yang pernah mau pergi ya pergi aja. Tetapi yang penting ada orang-orang di antara yang begitu adalah orang-orang yang setia, yang punya komitmen, punya pengertian, punya komitmen, dan punya antusias untuk terus mengabarkan Injil Tuhan. Karena mereka tahu bahwa mereka itu bukan dari dunia, tetapi hidupnya mau dipersembahkan bagi dunia. Dan Injil mencatat, saudara-saudara, sejarah gereja mencatat 12 murid Yesus itu hampir semuanya mati dengan cara yang mengenaskan, mati terbunuh, kecuali Yohanes yang mati tua sampai umur 125 tahun karena dia dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi oleh 12 orang murid inilah Injil kemudian berkembang ke seluruh dunia. Para darah martir murid-murid Yesus itu yang mati dibunuh itu dikatakan sebagai benih dari Injil. Darah martir itu adalah benih Injil. Sehingga dari 12 ini bertumbuh, berkembang sedemikian rupa sampai ketika abad keempat kekristenan menjadi agama negara. Dan seluruh orang bangga sekali semua yang menjadi Kristen. Karena mereka kemudian berkembang sampai abad, meskipun pernah mengalami abad-abad kegelapan di zaman pertengahan. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini kita belajar bahwa meskipun jumlah kita itu mengkerucut, mengecil, merosot secara angka, tetapi kita belajar dari orang-orang Kristen di Cina, bagaimana mereka di tengah-tengah penindasan, di tengah kesulitan, di tengah pemasungan, terus bertumbuh. Meskipun melalui jalan yang disebut gereja bawah tanah dan gereja rumah, dalam kesulitan, tapi mereka bertumbuh. Nah kita ini zaman kebebasan. Kita diberi ruang yang luar biasa oleh negeri ini dan juga oleh perusahaan ini. Tetapi masalahnya adalah apakah kita mau memanfaatkan anugerah kebebasan untuk menyebarkan Injil Tuhan. Kita tidak usah untuk membawa Alkitab ke rumah-rumah orang. Kita tidak harus berdebat dengan orang-orang yang beragama lain. Tetapi paling sedikit semua kita berupaya mencerminkan gereja Tuhan yang berjalan-jalan, gereja Tuhan yang ramah, gereja Tuhan yang bersahabat, gereja Tuhan yang bertanggung jawab, gereja Tuhan yang antusias. Gereja itu kan orangnya. Jadi menjadi orang-orang percaya yang semacam itu. Meskipun barangkali kita tidak menghasilkan jiwa yang hidup kita, paling sedikit kita menjadi kesaksian yang hidup. Ternyata orang Kristen itu bisa diandalkan,
Ternyata orang Kristen itu bisa dipercaya. Ternyata orang Kristen itu bernilai. Itu sudah cukup. Saya ingat seorang kepala sekolah ketika masih di Jawa Tengah. Itu kita rapat bareng bagaimana membicarakan nasib sekolah Kristen yang sudah mau ambruk. Jumlah muridnya merosot habis. Apalagi waktu itu ada kampanye juga supaya murid-murid atau anak-anak yang bukan Kristen jangan sekolah di Kristen di kota saya dulu. Dan memang mengalami kemerosotan. Lalu sekolah mengadakan pertemuan dengan gereja, di mana ini nasibnya? Apakah sekolah itu dibiarkan ambruk, hilang muridnya? Dan salah satu kata yang masih saya ingat dari dalam kepala sekolah itu begini: mungkin kita tidak membuat orang-orang di luar gereja itu menjadi Kristen, tetapi paling tidak kita membentuk masyarakat, berkontribusi pada masyarakat agar supaya kita menghadirkan masyarakat yang toleran. Ketika kalau anak-anak yang masuk di sekolah ini bersikap toleran terhadap kepercayaan yang lain. Ini menarik, saudara-saudara, bahwa memang kita tidak harus merasa berdosa kalau tidak ada orang di luar Kristen masuk Kristen. Tidak harus begitu. Tetapi paling sedikit kita sudah bisa menghadirkan Injil di dalam kehidupan kita. Injil hidup yang bersemangat, hidup yang toleran, hidup yang bertanggung jawab dalam kerja kita, yang antusias melakukan segala sesuatu. Disitulah kontribusi kita. Jadi kita bukan dari dunia, tetapi hidup untuk dan bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga yang memanggil kami menjadi anak-anak kerajaan, kerap kali kami menghadapi banyak tantangan dari penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang menekan dan membatasi Injil kerajaan. Tetapi kuasa Roh-Mu terus bekerja, dan Engkau berkenan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Karena itu Tuhan berikan kepada kami kekuatan, ketabahan, kemauan untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, memberitakan firman Allah dalam keseharian kami. Paling sedikit gereja-Mu menghadirkan Injil-Mu di dalam segala bentuk dan kehadirannya. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta untuk pelayanan yang diberikan. Puji Tuhan atas firman yang telah kita terima. Marilah dengan penuh kesadaran kita bersiap untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mari saudara-saudara kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Demikian, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang dahulu, dan pada Yesus Kristus yang meninggal bagi kita, yang daripada Roh,
Jemaat terkasih, bersama-sama kita akan membawakan doa-doa kita di hadapan Tuhan dalam doa syafaat saat ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firman bagi kehidupan kami saat ini. Tuhan, jadikanlah setiap hati kami sebagai lahan yang baik untuk pertumbuhan iman dan boleh kami nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus, agar kami boleh menjadi Injil yang dibaca oleh setiap orang. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima. Bapa di surga, saat ini juga dalam rangkaian syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati keberadaan bangsa dan negara kami. Terlebih saat ini Tuhan Yesus, suhu politik sudah mulai memanas Tuhan terkait dengan undang-undang pilkada. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai masyarakat Indonesia Tuhan dapat menahan diri, dan kami berharap Tuhan, kiranya Tuhan saja yang boleh ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami, sehingga keamanan, kesejahteraan boleh kami rasakan. Terlebih bagi kami, rakyat Indonesia, Tuhan, Engkau boleh memberkati pemimpin kami, Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan dalam mengatur pemerintahan ini. Kasih murah Tuhan boleh Engkau nyatakan bagi setiap pemimpin kami, Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami, membawa bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang makmur, aman, damai sejahtera, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam perusahaan di mana kami boleh bekerja, Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati perusahaan di mana kami tinggal, Tuhan, untuk setiap rencana program yang ada, terlebih pada saat ini dalam masa pembangunan ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati tanaman yang boleh kami panen, Tuhan, agar tanaman ini juga menghasilkan roti yang baik bagi kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang bekerja di tempat ini, kiranya rasa kami dan kesungguhan hati kami untuk melaksanakan tugas kami dengan baik. Kami menyerahkan pemilik perusahaan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas perusahaan yang telah Tuhan berikan bagi kami, Tuhan, untuk kemakmuran kami, untuk mencukupkan setiap kebutuhan kami, Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa untuk pekabaran Injil yang ada, Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Kiranya Engkau cukupkan setiap kebutuhan untuk mereka, Engkau jaga keluarga mereka, Tuhan, sehingga para pelayan-pelayan Tuhan ini juga boleh merasakan ketenangan dalam memberitakan kabar sukacita Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap yayasan-yayasan yang bekerja juga untuk pelayanan Tuhan, untuk pewartaan Injil Tuhan, untuk yayasan pendidikan, yayasan rumah sakit, yayasan-yayasan sosial yang lain, Tuhan Yesus. Kiranya melalui pelayanan ini nama Tuhan juga boleh dimasyhurkan dan dikenal oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan juga gereja-gereja Tuhan di sekitar kami berada, Tuhan, Oksiu, ILP, Gunung Madu, Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan terus memberikan perkembangan yang baik bagi gereja-gereja di sekitar kami. Terlebih untuk gereja Tuhan di tempat ini, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh merasakan persekutuan yang indah di gereja ini, Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, Engkau memberkati gembala kami, Bapak Andi Hanes, beserta keluarga Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanannya, Engkau terus menjaga setiap apa yang
beliau lakukan untuk kemajuan membawa jemaat ini untuk lebih dekat kepadamu, Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga menyerahkan setiap majelis Tuhan yang ada di blok ini, Tuhan. Kiranya mereka boleh bekerja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga majelis di tempat ini, kiranya juga dapat mendukung pelayanan mereka, Bapa. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap program-program yang ada, dari ibadah raya, ibadah minggu, ibadah remaja, ibadah kebaktian keluarga, pemuda, kaum ibu, bahkan anak-anak sekolah menurut Tuhan Yesus. Engkau boleh memberkati Tuhan. Kiranya melalui ibadah-ibadah ini, iman kami juga semakin kuat di dalam Engkau. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang semakin takut akan Tuhan. Engkau juga boleh memberkati kehidupan kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih berjuang di dalam pendidikan mereka, Tuhan Yesus. Kiranya kasih kemurahan Tuhan terus menyertai mereka, perlindungan dari Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Berikan kesehatan, terus semangat belajar Tuhan Yesus. Jagai mereka dalam setiap pergaulan. Kiranya kasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun mereka agar mereka terlepas dari setiap pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pemuda gereja yang pada saat ini juga bergumul dalam kehidupan mereka, untuk masa depan mereka, untuk pekerjaan mereka, Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap apa yang mereka lakukan untuk memperoleh pekerjaan yang baik, Tuhan. Engkau tempatkan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi yang bergumul dalam mencari pasangan hidup mereka, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, agar mereka juga menemukan pasangan hidup yang sepadan, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan karena Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami teringat akan jemaat Tuhan, saudara-saudara kekasih kami yang mengalami kelemahan fisik, Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Widiawati, untuk Ibu Nur Kalimbo, untuk Ibu Christine Silaban, untuk Ibu Yuliana. Kiranya Tuhan Yesus, di tengah kelemahan fisik, di tengah sakit penyakitnya, mereka terus berharap akan kasih pertolongan Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha mereka untuk sembuh, Tuhan Yesus. Engkau memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, Tuhan Yesus. Engkau memberkati dokter yang merawat, Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan juga sanak saudara anak-anak yang setia merawat mereka juga, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersyukur dan kami juga mohon terus kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan, untuk Ibu Iswidodo, untuk Ibu Wawan Juwansi, untuk anak Felicia Rosali, untuk Ibu Ngatia, untuk Ibu Patona, untuk anak kami Jennifer, cucu dari Bapak Pendeta, untuk Ibu Parini, orang tua dari Mbak Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau berikan kesembuhan yang sempurna di dalam tubuh mereka, Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur karena kasih-Mu penuh nyata bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik ini, Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa untuk orang tua kami, baik yang ada di tempat ini atau di kampung mereka, Tuhan, di mana mereka tinggal. Kiranya Tuhan Yesus di masa usia lanjut mereka terus merasakan sukacita yang dari Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka dan pengharapan akan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan bagi Ibu Dita yang
telah Tuhan berikan perkembangan janin di dalam rahimnya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan terus kesehatan ini juga janin yang ada di dalam kandungannya Tuhan. Kiranya anak ini telah menjadi anak yang takut Tuhan dan juga boleh lahir dengan sempurna Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Buat juga jaga kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Seluruh doa dan permohonan kami naikkan di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan yang menyempurnakan setiap doa-doa permohonan kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebelumnya, saya akan membacakan nats persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan sambil mengangkat pujian Aku Diberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita menyerahkan persembahan ini pada Tuhan di dalam doa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini jemaat-Mu telah memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas berkat yang telah Engkau berikan bagi setiap jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Mari kita pulang dengan penuh sukacita untuk memberitakan kabar baik bagi sesama. Mari kita pujikan KJ 356, Tinggallah dalam Yesus. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Terima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Mari kita tunduk. Bapa yang surga, kami berterima kasih Yesus Kristus, kami bersyukur atas semua Allah dan pimpinan Roh Kudus pada hari ini, ibadah ini, jawab pertanyaan kita lagi. Biarlah semua bersama